Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, gitu ya. Nah, untuk video kali ini di channel YouTube yang isinya tugas semua, gitu ya. Walaupun semua tugas insya Allah bermanfaat, gitu ya, seperti itu. Di video kali ini saya akan coba membahas mengenai dimensi 3 ya. Di mana dimensi 3 ini banyak banget subnya gitu ya. Ada jarak titik ke bidang, sudut di antara garis ke bidang, sudut di antara bidang dan bidang. Dan sebelumnya ada jarak titik ke titik, jarak titik ke garis dan sebagainya. Banyak sekali bidangnya gitu ya. Yang dimana dimensi 3 ini tuh merupakan pelajaran matematika wajib kelas 12 seperti itu. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya itu akan membahas mengenai satu subbab saja mengenai jarak titik ke bidang seperti itu. Nah, jarak titik ke bidang itu apa sih gitu ya? Jarak titik ke bidang itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ada suatu titik gitu ya di suatu bangun ruang, kemudian kita coba cari jarak antara bidang tersebut titik tersebut dengan salah satu bidang yang ada di bangun ruang tersebut. Nah, itu merupakan jarak titik ke bidang. Oh, Kak, belum bisa membayangkan nih. Oke, kita coba bayangkan, kita coba ilustrasikan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah kubus ya. Ini adalah sebuah kubus yang dimana karakteristik dari kubus itu adalah setiap rusuknya adalah sama panjangnya seperti itu. Nah, kita coba beri nama kubus ini adalah kubus ABCDEFGH seperti itu. Dan kemudian saya coba membuat satu titik ya di kubus ini. Dan titik itu adalah perpotongan dari diagonal bidang yang ada di atap gitu ya. Diagonal bidang atap dari si bangun ruang ini gitu ya. Si atapnya kan EFGH ya. Dan diagonal bidangnya itu adalah EG dan HF. Nah, perpotongannya ini akan saya jadikan titik P seperti itu. Nah, kemudian saya coba cari gitu ya, coba bertanya-tanya gitu ya, coba mengimajinasi berapa sih jarak titik P ke bidang ABCD seperti itu. Jarak titik P ke bidang ABCD ini adalah jarak titik ke bidang ya. ABCD adalah bidang dan P adalah titik. Nah, di sini kita coba analisis seperti itu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa jarak itu merupakan jarak terpendek gitu ya. Kalau misalnya titik ke titik berarti jarak terpendek dari titik ke titik tersebut. Kalau titik ke garis berarti jarak terpendek dari titik ke garis tersebut. Dan jarak terpendek itu kalau misalnya ke garis atau ke bidang itu ditandai dengan terbentuknya sudut siku-siku ya, terbentuknya sudut siku-siku antara jarak tersebut dengan tujuan si titik tersebut. Seperti itu. Nah, titik ini menuju bidang ya. Berarti si jarak yang terbentuk ini tuh harus berbentuk ataupun harus tegak lurus dengan bidangnya ataupun yang ditujunya. Yang ditujunya ini adalah bidang, maka si jarak ini tuh harus berbentuk tegak lurus dengan bidangnya. Kalau misalnya kita coba analisis ya. Kalau misalnya harus tegak lurus nih, berarti sama dengan yang atas, betul nggak? Berarti ketika yang titik P ini adalah perpotongan diagonal bidang si atap, maka jaraknya itu adalah jarak perpotongan diagonal atap dan jarak perpotongan diagonal yang bawah gitu. Betul nggak? Seperti itu, betul. Nah, kemudian kalau misalnya kita analisis lagi ya, kalau misalnya kita coba hubungkan titik P dengan setiap masing-masing titik sudut si alas gitu ya. Yang terbentuk apa? Yang terbentuk adalah suatu bangun ruang yang lain, yakni limas seperti itu. Oh, jadi misalnya bidang yang ditujunya itu akan menjadi akan menjadi alasnya. Jaraknya itu akan menjadi, coba lihat jaraknya jadi apa? Jadi tinggi limasnya seperti itu. Oh, ternyata ketika kita mencoba mencari jarak titik ke bidang secara tidak langsung, si jarak tersebut akan menjadi tinggi limas dan si bidang yang kita tuju itu akan menjadi alas dari si limas. Seperti itu. Maka dapat kita definisikan bahwa jarak P ke ABCD itu adalah tinggi limas terbentuk. Kalau misalnya kita coba kaitkan dengan rumus volume dari si limas, rumus volume limas itu kan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, betul nggak? Seperti itu. Kalau misalnya kita coba ubah si rumus tersebut menjadi tingginya yang ditanyakan, tadi kan volume sama dengannya. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kalau misalnya kita coba jadikan tinggi sama dengan, maka yang dihasilkan itu adalah 3 dikali volume limas per luas alas. Kok bisa seperti itu? Nah, ini adalah permainan rumus gitu ya. P, A, B, C, D kan tinggi ya tadi ya. Tinggi. Nah, kemudian
Ketika kita coba ubah rumusnya atau kita main-mainkan rumusnya, yang terjadi adalah ini. 3 dikali volume 5 per luas alas. Kalau misalnya belum ngerti, silahkan tanyain di komentar. Seperti itu. Kalau udah ngerti, lanjut. Seperti itu. Oke, kita coba ingat-ingat ya. Oh, ternyata jarak suatu titik ke bidang itu adalah 3 dikali volume 5 per luas alas. Oke, kita coba ingat-ingat rumus itu. Kita coba masukkan ke contoh soal seperti itu. Nah, di contoh soal ini ya diketahui si kubus ini tuh memiliki nama A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti itu. Ternyata di kubus ini itu ada satu bidang. Oh, sebelum ada bidang, si kubus ini itu memiliki panjang rusuk 4 cm gitu ya. Berarti kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya karakteristik dari kubus itu masing-masing dari rusuknya itu sama panjangnya ya. Berarti EF, FG, GH semua garis yang ada di sini itu adalah sama 4 cm. Nah, ternyata di kubus ini itu ada satu bidang dan bidangnya itu adalah bidang DBG. Kita bentuk bidang DBG. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak C ke titik BDG. Nah, ini anggaplah tegak lurus ya. Ini anggap tegak lurus seperti itu. Nah, kita ditanyain nih, berapa jarak C ke bidang BDG seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa jarak itu akan menjadi tinggi limas dan bidang yang dituju itu akan menjadi alas limas seperti itu. Nah, tapi di rumus yang sudah saya sampaikan tadi, kita itu memerlukan volume limas gitu ya. Jadi kita nggak bisa memasukkan langsung gitu ya. CO sama dengan 3 dikali volume limas per luas alas, nggak bisa. Karena volume limasnya belum diketahui. Oleh karena itu kita coba cari volume limas ini, limas DBG dengan titik puncaknya C ini dengan bentuk lain gitu ya, dengan titik puncak yang lain. Nah, yang paling gampang itu adalah ketika si titik G ini dijadikan titik puncak. Emang boleh? Boleh. Emang kalau misalnya titik G jadiin puncak, dengan C jadiin titik puncak sama nggak volumenya? Tetap sama gitu seperti itu. Jadi nanti akan sama aja gitu volume antara C sebagai titik puncak gitu ya dengan G sebagai titik puncak gitu ya, seperti itu. Oke, saya coba tuliskan supaya tidak lupa. Maka G ini akan menjadi titik puncak, maka tingginya itu adalah GC. Oke, paham? Ya, paham kan? Tadi kan tinggi itu harus tegak lurus dengan alas kan. Nah, ini itu sudah tegak lurus dengan alas seperti itu. Nah, alasnya itu adalah DBC ya. Ketika G-nya itu menjadi titik puncak, maka alasnya itu adalah DBC. Oke, seperti itu. Oke, kita coba cari volumenya. Nah, sebelum kita mencari volume, kita coba cari tahu dulu luas alasnya. Luas alasnya itu kan DBC yang alasnya itu. Kita coba cari tahu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa DBC ini berbentuk segitiga. Dan segitiganya itu segitiga siku. Maka, gitu ya, alas dan tinggi ini tuh bisa ditukar gitu ya. Dalam artian, tinggi bisa jadi alas bisa jadi tinggi. Seperti itu. Nah, yang saya jadikan alas itu adalah DC. Dan yang jadikan tinggi itu adalah BC. Seperti itu. Kemudian kita tinggal masukin aja. DC tadi berapa? 4 cm dan BC juga sama 4 cm. Nah, 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Oh, ternyata luas dari DBC ini adalah 8 cm persegi. Seperti itu. Nah, DBC adalah 8 cm persegi. Nah, kita masukkan kepada rumus limas. Ya, rumus limas. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa rumus limas itu G DBC ini adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Seperti itu. Nah, luas alasnya sudah diketahui ini 8, ya kan? Nah, tingginya juga sudah diketahui, yakni si rusuknya ini, yakni 4. Tinggal kita masukin. 8 dikali 4, 32. 32 dikali 1 per 3, maka hasilnya adalah 32 per 3. Oh, ternyata luas dari G DBC itu adalah 32 per 3. Akan sama dengan nanti ketika si C-nya itu jadi titik puncak, ya. Dan DBG yang menjadi yang jadikan alasnya seperti itu. Oke, kita coba masuk ke yang kita tanyakan gitu ya. DBG akan menjadi alas dan CO akan menjadi tingginya. Oke, ini anggaplah sebagai CO ya. O gitu. Nah, kenapa BDG harus jadi alas? Kembali ke yang tadi gitu ya. Ketika bidang yang ditujunya itu harus menjadi alas, berarti jaraknya itu harus menjadi tingginya seperti itu. Oke, kita coba cari luas dari alasnya dulu. Nah, BDG ini adalah rumusnya luas dari BDG adalah S kuadrat per 4 akar 3. Lah, kok bisa ada rumus kayak gini? Nah, ini itu merupakan rumus pengembangan dari rumus luas segitiga yang ada. Luas segitiga yang ada itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Seperti itu.
Nah, kalau misalnya kita coba masukkan angkanya segala macam, nah hasilnya itu akan menjadi S kuadrat per 4 akar 3. Apakah ini untuk semua segitiga? Enggak untuk semua segitiga. Rumus ini itu hanya untuk segitiga sama sisi. Lah, emang ini sama sisi? Iya dong. DB ini adalah diagonal bidang. BG adalah diagonal bidang. DG juga sama diagonal bidang. Oh, ternyata semua sisi ataupun semua sisi yang dari segitiga yang terbentuk ini itu adalah sama-sama diagonal bidang, maka panjangnya juga akan sama gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mencari luas dari suatu segitiga sama sisi itu adalah ini gitu rumusnya. Nah, apakah sisinya itu adalah 4? Ya enggak dong. Sisinya itu adalah diagonal bidang. Kalau sisi diagonal bidang dari suatu kubus itu kan rusuk akar 2 ya, seperti itu. Kita coba masukin, berarti rusuknya itu kan 4 akar 2 dikuadratkan per 4 akar 3. 4 kuadrat kan 16. 16 kali 2, 32. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Maka BDG itu adalah 8 akar 3. Seperti itu. Lah, kok bisa gitu ya? Cobalah ditelisik lagi sama teman-teman semua. Oke, kita sudah punya informasinya. Tadi luas dari si limasnya itu adalah 32 per 3 dan BDG adalah 8 akar 3 seperti itu. Oh, berarti kita tinggal cari si CO-nya. Nah, CO ataupun jarak C ke BDG itu adalah kita masukkan rumus yang tadi 3 dikali volume limas per luas alas. Tadi volume limasnya berapa? Ingat nggak? 32 per 3. Luas alasnya adalah 8 akar 3. Nah, si 3 dan 3 bisa dicoret nih. Jadi tinggal 32 per 8 akar 3. Nah, 32 per 8 juga bisa dicoret. Jadi berapa? Jadi 4. Maka hasilnya itu adalah 4 per akar 3. Kita rasionalkan menjadi 4 per 3 akar 3. Seperti itu. Oh, ternyata jarak dari C ke bidang PDG adalah 4 per 3 akar 3. Ini nih jawabannya. Gitu. Nah, kemudian nih, saya juga mengembangkan rumus nih. Tadi kan sudah disampaikan ya, bahwa ketika G jadi titik puncak dan ketika C jadi titik puncak itu akan sama saja volumenya. Maka kita bisa coba persamakan gitu ya. G BDC dengan C BDG. Kita persamakan, sama kan? Nah, rumusnya, kalau misalnya kita coba kaitkan dengan rumus volume limas, ini akan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Ini juga sama, sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kan BDG kali tinggi. Nah, karena kedua ruas ini sama-sama memiliki 1/3, maka bisa dicoret. Hasilnya adalah BDC per CG sama dengan BDC dikali CG sama dengan BDG dikali CO. Jadi akan sama dengan ini itu kalau dipersamakan itu alas dikali tinggi akan sama dengan alas yang lain dikali tinggi yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menanyakan CO ya, kita bertanya masalah CO. Berarti kita coba aja samakan CO sama dengan berarti BDC kali CG per BDG. Oh, ternyata ini adalah rumus singkatnya. Emang betul ada rumus singkat? Coba aja dicek. BDC tadi itu kan berapa BDC? BDC itu kan 8 ya. Iya nggak sih? Iya, 8. CG itu kan tingginya. BDG itu ini. BDG tadi 4 akar 3 ya. 8 akar 3. Nah, coba aja masukin. 8 kali 4 32. 32 per 8 hasilnya 4. 4 per akar 3 sama dengan 4 per 3 akar 3. Nah, itulah penjelasan mengenai jarak titik ke bidang. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi jarak titik ke bidang itu dapat kita cari ya, dapat kita analogikan sebagai tinggi limas, yang dimana alas dari limas itu adalah yang bidang yang dituju si garis, dan tingginya itu adalah jaraknya itu tersendiri. Nah, berarti kita bisa menggunakan persamaan ini nih, gitu ya. Rumus yang tadi seperti itu. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.